Pernah merasa pikiranmu terus berputar bahkan saat kamu ingin istirahat? Misalnya, setelah sebuah pertemuan atau percakapan, kamu terus memikirkan apa yang sudah dikatakan, bagaimana reaksi orang lain, atau hal-hal kecil yang mungkin terlewat. Bagi banyak introvert, berpikir dalam seperti ini adalah hal yang biasa. Refleksi yang mendalam memang sering menjadi kekuatan, tapi kadang bisa juga berubah menjadi jebakan overthinking yang melelahkan. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Mengapa otak introvert cenderung bekerja seperti ini? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa mengelola pola pikir agar berpikir mendalam tetap sehat dan produktif? Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal tersebut agar kamu bisa memahami dan mengelola cara berpikirmu dengan lebih baik. Apa perbedaan deep thinking dengan overthinking? Deep thinking adalah proses berpikir yang fokus, terarah, dan membantu kita memahami sesuatu secara lebih mendalam. Misalnya, merefleksikan pengalaman, mencari solusi masalah, atau mengevaluasi keputusan. Sedangkan overthinking adalah ketika pikiran kita berputar-putar tanpa arah yang jelas, cenderung negatif, dan membuat kita merasa terjebak. Overthinking seringkali menghasilkan kecemasan, kebingungan, dan kelelahan mental. Bagi introvert yang cenderung memproses informasi secara internal dan mendalam, perbedaan antara keduanya bisa sangat tipis. Kadang, refleksi yang sehat bisa berubah menjadi pola pikir yang berulang dan sulit dihentikan. Kenapa otak introvert cenderung deep thinker? Dalam bukunya yang berjudul The Introvert Advantage, Marty Olsen-Lany menjelaskan bahwa otak introvert menggunakan jalur pemrosesan asetilkolin, jalur yang cenderung lebih panjang dan lebih mendalam dibanding ekstrovert yang dipengaruhi oleh dopamin. Dengan kata lain, otak introvert memang secara alami dirancang untuk berpikir dalam. Inilah mengapa mereka memiliki kecenderungan untuk memproses informasi secara dalam dan terperinci. Introvert juga biasanya lebih peka terhadap rangsangan eksternal, sehingga mereka memerlukan waktu lebih banyak untuk mencerna dan memahami hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Lantas, bagaimana mengelola pola pikir ini agar tetap sehat? Berikut ini beberapa cara yang bisa membantu kamu agar deep thinking tetap menjadi kekuatan dan tidak berubah menjadi overthinking yang melelahkan. Tulis untuk menjernihkan pikiran. Menulis jurnal atau catatan bisa membantu kamu mengeluarkan isi kepala. Dengan menulis, kamu bisa melihat pikiran dari sudut pandang yang berbeda dan mengurai kekusutan, sehingga dapat membantu melihat pola atau solusi yang sebelumnya tersembunyi. Batasi waktu untuk merenung. Beri batasan waktu saat kamu mulai menganalisis sesuatu, misalnya 10-15 menit. Setelah itu, buat keputusan atau lakukan langkah nyata. Jangan biarkan pikiran terus berputar tanpa hasil. Sadari kapan pikiran mulai melantur. Latih diri untuk mengenali tanda-tanda overthinking, seperti mulai membuat asumsi negatif yang belum tentu benar. Ketika itu terjadi, tarik napas dan kembalilah fokus ke hal yang nyata di sekitar kamu. Libatkan orang lain sebagai teman berpikir. Walaupun introvert cenderung suka menyendiri, berbagi pikiran dengan seseorang yang kamu percaya bisa memberi perspektif baru dan mengurangi beban pikiran. Berikan jeda untuk mengisi energi. Jangan menunggu burnout baru rehat. Beri ruang untuk aktivitas yang memberi energi tanpa banyak stimulus, seperti jalan kaki, membaca, atau sekadar duduk diam. Ini penting agar otak tidak kelelahan dan tetap bisa memproses informasi dengan jernih, bukan dengan panik. Sebagai penutup, deep thinking adalah kekuatan yang luar biasa bagi introvert, karena memungkinkan kita memahami dunia dan diri sendiri dengan lebih baik. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, pola pikir ini bisa beralih menjadi overthinking yang melelahkan dan menghambat produktivitas. Dengan mengenali perbedaan antara deep thinking dan overthinking, serta menerapkan beberapa strategi sederhana tadi, kamu bisa menjaga kesehatan mental sekaligus memaksimalkan kemampuan berpikirmu. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Salam sukses bermanfaat.